Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita lagi ya. Di video sebelumnya saya sudah memaparkan sampai 31 nomor latihan soal dan ini lanjutannya sampai 40 nomor. Ya, jadi total soal yang sudah saya paparkan di channel ini untuk membantu teman-teman semua itu ada 40 nomor ya. Dan ini video terakhir ya terkait latihan soal yang saya buat untuk kalian karena saya juga ada beberapa kesibukan yang lain, jadi sangat susah untuk menyempatkan waktu untuk membuat ini ya teman-teman. Tapi semoga apa yang saya buat ini bisa sedikit membantu kalian untuk mengikuti tes SKB, CPNS ataupun teman-teman P3K, dan semoga teman-teman lulus ya. Oke, kita lanjutkan latihan soalnya. Nomor 32, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik disebut: A. Syarat jabatan, B. Hasil kerja, C. Ikhtisar jabatan, D. Kualifikasi jabatan, E. Bahan kerja. Jawabannya adalah D. Kualifikasi jabatan. Ini ada di Permenpan nomor 1 tahun 2020 tentang Anjab ABK. Anjab ABK itu adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut bisa buka Permenpan nomor 1 tahun 2020. Nah, untuk kualifikasi jabatan ini, kualifikasi jabatan itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Contoh dari kualifikasi jabatan misalnya kualifikasi untuk jabatan analis SDM aparatur, ahli pertama minimal harus berpendidikan S1 manajemen misalnya ya. Itu adalah kualifikasi jabatan. Nah, jadi di sini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik disebut kualifikasi jabatan. Jawabannya D. Oke, kita lanjut nomor 33. Alat yang digunakan dalam analisis beban kerja yaitu A. Dokumen, B. Berkas kerja, C. Kuesioner, D. Dokumen penelitian, E. Alat tulis. Jawabannya adalah C. Kuesioner. Jadi untuk menganalisis beban kerja yang harus pertama kali dilakukan adalah pengumpulan data. Nah, untuk mengumpulkan data ini itu harus dibentuk tim ya, harus dibentuk tim dulu. Nah, tim ini nanti akan dibuat tupoksinya apa, rincian tugasnya apa, dan rincian kegiatannya. Nah, untuk mengumpulkan data itu ada beberapa cara yang bisa digunakan atau alat yang bisa digunakan, yaitu pertama kuesioner, yang kedua wawancara, dan terakhir observasi. Jadi di sini alat yang bisa digunakan dalam analisis beban kerja yaitu kuesioner ya. Jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor 34. Di bawah ini yang bukan merupakan pejabat negara adalah A. Ketua KPK, B. Ketua MA, C. Ketua MK, D. Ketua BPK, E. Kapolri. Jawabannya adalah E. Kapolri. Di sini yang bukan ya, yang bukan pejabat negara. Oke, kita lihat di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ya. Pejabat negara itu sudah dijelaskan siapa saja ya teman-teman dalam undang-undang ini. Nah, pejabat negara itu adalah presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ketua, wakil ketua, anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, ketua, wakil ketua, Hakim MA, Mahkamah Agung, kemudian ketua, wakil ketua, anggota Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Agung masuk pejabat negara, MK juga masuk pejabat negara. Kemudian ketua, wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masuk juga. Nah, kita lihat lanjutannya, ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial, ketua
KPK masuk juga ya. Jadi ketua KPK juga adalah pejabat negara. Kemudian siapa lagi? Di sini bisa lihat menteri dan jabatan setingkat menteri. Kemudian kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa. Gubernur, wakil gubernur di provinsi, bupati, wali kota, dan wakil bupati, pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Berarti yang bukan merupakan pejabat negara di sini adalah Kapolri. Jawabannya Oke, kita lanjutkan lagi nomor 35. Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip. Salah satunya yaitu A. Target yang jelas, B. Memiliki batasan, C. Tepat waktu, D. Tepat sasaran, E. Dapat terkontrol. Jawabannya adalah B. Memiliki batasan. Ini bisa dilihat di Permenpan 19 tahun 2018 tentang peta bisnis ya. Oke, penyusunan peta bisnis proses itu harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu definitif, urutan, pelanggan atau pengguna layanan, nilai tambah, keterkaitan. Nah, untuk definitif yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Jadi, untuk pilihan B memiliki batasan itu masuk di prinsip definitif ya. Jadi jawabannya B teman-teman. Ini tentang peta proses bisnis ya. Peta bisnis proses masuk saya bisa dilihat di Permenpan 19 tahun 2018. Oke, bisa kita lanjutkan. Ini ada lanjutannya lagi. Prinsip peta bisnis proses, fungsi silang, sederhana representatif, konsensus subjektif. Ya, nanti bisa dibaca di peraturannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nomor 36, penyusunan pola karir PNS meliputi beberapa ruang lingkup. Di antaranya yaitu kualifikasi jabatan, ikhtisar jabatan, C. jenis jabatan, D. standar jabatan, E. pola jabatan. Jawabannya adalah C. jenis jabatan. Jadi dalam penyusunan pola karir ini itu ada yang namanya ruang lingkup pola karir. Nah, ruang lingkup pola karir ini meliputi jenis jabatan, profil PNS, standar kompetensi ASN, dan jalur karir. Ini ada di Permenpan nomor 22 tahun 2021. Jadi, penyusunan pola karir PNS meliputi beberapa ruang lingkup, diantaranya yaitu jenis jabatan. Jawabannya C, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 37. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional salah satunya dapat melalui perpindahan dari jabatan lain. Jika Pak Anton yang merupakan pejabat pimpinan tinggi utama ingin melakukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional ahli utama, maka usia Pak Anton tidak boleh lebih dari A. 35 tahun, B. 40 tahun, C. 53 tahun, D. 55 tahun, E. 60 tahun. Jawabannya adalah E. 60 tahun. Jadi dalam Permenpan nomor 22 tahun 2021 ya, itu sudah dijelaskan tentang pengangkatan PNS. Oh maaf, sepertinya saya salah, ini Permenpannya ini bukan Permenpan nomor 22 ya, ini Permenpan nomor 1 tahun 2023 ya teman-teman, tentang jabatan fungsional ya. Oke, ini saya lupa edit nih. Oke, di dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu dijelaskan bahwa pengangkatan PNS ke dalam JF itu dilakukan melalui beberapa cara ya. Yang pertama, pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Untuk pengangkatan pertama ini itu pengangkatan dari CPNS dulu ya teman-teman, CPNS nanti dilantik menjadi PNS, kemudian nanti dilantik menjadi JF. Itulah pengangkatan pertama teman-teman. Jadi teman-teman kan kalau mendaftar CPNS ya,
Kalau teman-teman mendaftar CPNS, nah nanti teman-teman kan dilantik jadi CPNS dulu ya. Jadi kalian tuh nanti nggak langsung jadi CPNS dulu. 1 tahun menjadi CPNS, nanti kalian akan mengikuti latsar. Setelah latsar baru kalian akan dilantik jadi PNS. Nah, pada saat dilantik jadi PNS ini, setelah kalian dilantik jadi PNS, barulah kalian dilantik menjadi JF. Jadi kalau kalian belum dilantik menjadi JF ya kalian belum menduduki jabatan fungsional, walaupun di SK kalian jabatan fungsional, tapi secara resminya kalian tuh belum menjadi JF. Jadi harus dilantik dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya pelantikan JF ini ada instansi yang langsung melantik ya bersamaan dengan pelantikan PNS. Jadi setelah mereka sumpah PNS, mereka sumpah jabatan fungsional lagi, seperti itu. Ada juga instansi itu yang kasih jeda, sama seperti di tempat saya ya. Saya itu dulu TMT CPNS saya itu kan tahun 2020 ya, dan saya itu dilantik menjadi CPNS itu 2021. Kemudian saya menjadi PNS itu di tahun 2022. Nah, saya dilantik JF itu akhir bulan Desember bulan Desember 2022 ya, seperti itu. Nah, jadi tergantung instansi ya teman-teman. Jadi setiap instansi itu beda-beda, ada langsung melantik JF-nya, ada juga enggak. Itu tergantung instansinya ya. Nah, kita balik ke soal ya. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional itu selain pengangkatan pertama bisa dari perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain ini bisa perpindahan horizontal ya teman-teman. Horizontal, ingat ya garisnya seperti ini. Yang ini horizontal ya, yang setara, yang sejajar, ini diagonal, dan ini adalah vertikal ya. Nah, kalau perpindahan horizontal ke dalam JF berarti jabatannya itu setara. Nah, bisa dilihat di sini bahwa perpindahan dari jabatan lain ini merupakan perpindahan horizontal yang dapat dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF. Antar kelompok JF ini bisa contohnya ya. Contohnya misal ASDMA pindah ke Arsiparis misalnya ya. Ini contoh aja Arsiparis. Nah, kalau perpindahan antar jabatan itu berarti kelompok jabatan administrasi ini pindah ke dalam kelompok jabatan fungsional itu. Oke. Nah, kita lihat, ada yang bertanya juga ya, jabatan administrasi ini apa aja? Itu sebetulnya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Memang kalian harus menonton video saya sebelumnya, itu saya sebetulnya sudah jelaskan ya pembagian kelompok-kelompok jabatan ini. Nah, untuk kasusnya Pak Anton ini adalah pejabat pimpinan tinggi utama atau JPT utama. JPT itu terbagi-bagi lagi ya, ada Pratama, Madya, dan Utama. Nah, Pak Anton ini pejabat pimpinan tinggi utama, berarti dia masuk kategori kelompok jabatan JA, ingin melakukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional ahli utama JF. Nah, untuk syarat perpindahan dari jabatan lain itu sudah ditentukan usianya teman-teman, dan usia paling tinggi untuk mengisi jabatan fungsional ahli utama itu adalah 60 tahun. Jadi Pak Anton ketika ingin pindah ke fungsional ahli utama itu tidak boleh lebih dari 60 tahun usianya. Jadi jawabannya E. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 38. Sebelum dilakukannya perekrutan CPNS atau calon PNS ya, melalui pembukaan seleksi CPNS, instansi pemerintah akan menghitung jumlah kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja.
Dalam analisis beban kerja, terdapat beberapa metode perhitungan kebutuhan pegawai yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu pendekatan, A. Tugas per tugas jabatan, B. Pimpinan, C. Jumlah laporan, D. Kualifikasi jabatan, E. Objek jabatan. Jawabannya adalah A. Tugas per tugas jabatan. Nah, ini ada di Permenpan nomor 1 tahun 2020, masih tentang Anjap ABK. Jadi di dalam Permenpan ini itu sudah dijelaskan bahwa ada beberapa metode perhitungan kebutuhan pegawai. Jadi sebelum dilakukannya perekrutan itu tentu saja harus dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja ya teman-teman. Analisis jabatan itu menganalisis jabatan apa yang diperlukan di instansi tersebut. Setelah menganalisis jabatan, kemudian kita menganalisis beban kerja. Analisis beban kerja ini adalah menganalisis berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk metode perhitungan kebutuhan pegawai ini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu hasil kerja. Jadi pendekatan pertama yang bisa dilakukan adalah hasil kerja, objek kerja yang kedua, kemudian peralatan kerja, yang terakhir adalah tugas per tugas jabatan. Nah, setiap pendekatan ini teman-teman masing-masing ada cara perhitungannya. Teman-teman bisa lihat di Permenpan nomor 1 tahun 2020. Nah, di sini karena jawabannya tugas per tugas jabatan, saya akan tunjukkan di sini tentang pendekatan tugas per tugas jabatan. Jadi untuk metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya ya. Jadi ini adalah salah satu petunjuk jika ingin melakukan perhitungan kebutuhan pegawai menggunakan pendekatan tugas per tugas. Petunjuknya yaitu hasil kerjanya abstrak atau beragam, yang dimana artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya. Oke, kita lanjut. Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metode ini adalah uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas, waktu penyelesaian tugas, jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Dari pengumpulan data. Pengumpulan datanya bisa menggunakan apa aja? Bisa kuesioner, wawancara, dan observasi. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, cara-cara pengumpulan data. Untuk pendekatan tugas per tugas jabatan, ini sudah ada rumusnya teman-teman. Rumusnya apa? Beban kerja dikali waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif dikali 1 orang. Inilah rumusnya. Setiap pendekatan itu masing-masing ada rumus perhitungannya ya teman-teman. Teman-teman bisa buka aja peraturannya. Oke, jadi di sini untuk waktu kerja efektif ini juga itu sudah ada perhitungannya ya di peraturannya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut silakan dibuka peraturannya ya. Jadi di sini nomor 38 jawabannya adalah A, tugas per tugas jabatan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 39 di bawah ini yang bukan termasuk PPK adalah A. Menteri, B. Kepala BKN, C. Ketua MPR, D. Gubernur, E. Sekretaris Daerah Provinsi. Jawabannya adalah E. Sekretaris Daerah Provinsi. Di sini yang bukan ya, yang bukan termasuk PPK. PPK itu apa sih? Ada yang bertanyakan perbandingan apa bedanya PPK dan PYB. Oke, kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. PPK atau pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian PYB
atau pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK menetapkan, PYB melaksanakan proses. Di situ bedanya ya. Jadi kalau misal teman-teman mau tahu PPK itu siapa saja, teman-teman buka aja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di situ dijelaskan bahwa PPK itu terdiri dari menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian. Contohnya BKN. BKN itu adalah lembaga non-kementerian. Kemudian sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural, gubernur di provinsi, bupati atau wali kota di kabupaten kota. Ini adalah PPK, teman-teman. Kemudian pejabat yang berwenang itu siapa? Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non-struktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten kota. Jadi itu PPK yang ini, PYB yang ini. Oke, jadi kita balik lagi ke soal yang bukan termasuk PPK itu adalah sekretaris daerah provinsi, ya teman-teman. Oke ya. Sebetulnya pejabat yang berwenang itu bisa siapa saja ya teman-teman, tergantung kewenangannya. Namanya juga pejabat yang berwenang, artinya siapa pejabat yang mempunyai kewenangan terhadap suatu hal, maka dialah yang disebut pejabat yang berwenang. Berbeda dengan pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian itu orangnya udah pasti gitu. Nah, orang-orangnya ya ini, ya menteri, kemudian pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati. Seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Ini nomor terakhir. Jika CPNS memiliki pendidikan S1, akan diberikan pangkat penata muda golongan 3A. Jika calon P3K memiliki pendidikan S1, maka akan diberikan golongan ruang A3A, B3B, C10, D9, E11. Jawabannya adalah D9. Jadi untuk teman-teman P3K itu tidak memiliki pangkat. Yang punya pangkat itu adalah PNS. Nah, tapi P3K itu memiliki golongan ruang ya, dan golongan ruang dari P3K bisa dilihat di Permenpan nomor 29 tahun 2021. Itu merupakan angka-angka seperti ini ya, angka-angka Romawi, dan untuk ahli pertama itu ada di golongan 9. Jadi untuk pendidikan S1 itu pasti yang diduduki itu adalah fungsional ahli pertama ya teman-teman, kalau pendidikannya S1. Berbeda kalau S2 dia masih di ahli pertama, tapi biasa pangkatnya udah bukan 3A tapi 3B. Seperti itu ya. Jadi untuk golongan P3K pendidikan S1 itu adalah 9. Nah, ini adalah pangkat-pangkat sesuai dengan jenjang ya. Untuk teman-teman CPNS yang mendaftar di ASDMA, berarti kalian ketika lulus menjadi CPNS ASDMA ahli pertama, maka pangkat kalian akan start di 3A. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, sudah selesai. Oke, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua dan bisa membantu sedikit untuk melaksanakan tes SKB. Semoga teman-teman semua lulus ya. Kalau memang belum lulus ya berarti memang belum rezeki. Yang penting kan kalian sudah berusaha gitu aja ya. Nah, untuk teman-teman kalau misal nggak keberatan,
Jadi saya itu kan membuat materi dari referensi-referensi teman-teman yang sudah ujian ya. Jadi kalau kalian gak keberatan setelah ujian mungkin bisa mengisi link ini untuk referensi materi yang akan saya buat tahun depan. Jika kalian gak keberatan, kalau memang kalian keberatan ya nggak apa-apa juga nggak diisi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan dan ada yang mau didiskusikan, bisa didiskusikan di grup Telegram. Jadi saya ada grup Telegram, kalian bisa tanya di situ. Kalau saya ada waktu saya akan jawab. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.